Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa lulu uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita bisa bertemu kembali di acara podcastnya Klinik Hati, dan alhamdulillah saat ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu sosok orang yang punya prestasi luar biasa, khususnya di bidangnya nih. Bidang apakah yang mungkin bisa sampai mendapatkan prestasi yang luar biasa skala nasional, yaitu bidang kaligrafi. Nah, kaligrafi sendiri beliau akan ceritakan dan bedah semuanya tentang apa itu kaligrafi dan sebagainya, dan sosok beliau seperti apa. Ya, kita nggak usah berlama-lama lagi para sahabat sekalian, kita langsung menyapa beliau, yaitu Ustadz Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Ini dari Tegal ya, asli sana ya, Dad? Dari Tegal ya, tapi kalau asli kan Solo, Surakarta. Aslinya Surakarta. Surakarta, istri yang asli Istri Tegal. yang Tegal. Cuman mungkin sekarang di Tegal. Iya. Berarti sekarang domisili Tegal. Nah, gitu. Berarti ngomong-ngomong tadi istri asli Tegal, berarti sudah punya istri ya? Sudah. Saya kira belum punya istri. Aduh, iya. Para sahabat Klinik Hati, saya yakin nih kalau mungkin lihat prestasinya beliau, kalau beliau masih sendiri pasti cewek pada ngejar nih ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Gagah, tampan ya, dan tentunya punya skill tersendiri yang orang lain mungkin pastinya tidak bisa seperti beliau, karena prestasi itu tidak semudah ya, membalikan telapak tangan, prosesnya luar biasa. Kita akan bertanya-tanya lagi dan mungkin membedah nih, bisa nih apakah di kaligrafi itu memang latihannya itu banyak cewek-cewek cantiknya atau gimana? Begitu ya tadi. Masya Allah ya. Iya. Nah, asli berarti Surakarta ya? Iya. Asli Surakarta, Karanganyar, Solo ya. Iya. Itu berarti SD, SMP, SMA juga sekolah di sana ya? Kuliahnya di Jogja. Kuliahnya di Jogja. UIN Sunan Kalijaga. Oh. Ngambilnya hukum Islam, syariah. Iya. Berang ya? Iya. Ini berhubungan dengan kaligrafi. Ya, korelasinya mungkin misi agama saja ya, dengan kaligrafi itu. Kalau secara bidang kuliahnya, bangku kuliahnya kan mungkin nggak sejalan, nyambung ya, nggak nyambung langsung tuh, tapi mungkin secara misi keagamaan secara luas itu masih ada keterkaitan lah. Karena seni yang kebetulan saya tekuni kan seni kaligrafi yang itu temanya adalah menulis ayat Al-Quran ataupun hadis gitu. Ya, itu ada tentunya ketenangan sendiri, kedamaian sendiri ketika menulis goritan-goritan ayat-ayat Allah ya, tentunya seperti itu ya. Dan dari mulai kapan itu mulai seneng dan cinta terhadap kaligrafi? Saya sebetulnya mulai suka dengan tulis-menulis Arab dasar itu ketika masih sanawi, Ustaz, MTS. Itu MTS Karanganyar itu saya sudah mulai ada rasa senang ketika disuruh maju ke depan, ke papan tulis untuk menuliskan potongan-potongan ayat Al-Quran oleh masih guru. Pakai kapur itu ya? Saya merasa senang kalau nulis itu, kok ada rasa senang dan rasa semangat gitu. Apalagi di depan banyak teman-teman sekelas yang ada ceweknya juga, jadi pede gitu kan. Langsung mantap lah ya. Itu pertama kali saya menjadi, istilahnya saya punya semangat dan kata teman-teman punya potensi gitu waktu itu ya. Kemudian dilanjut saya di Madrasah Aliyah program khusus Surakarta atau MAN-PK Surakarta. Tahun 98 saya masuk. Nah, di situ kebetulan ada pelajaran pendidikan seni, dan ternyata pendidikan seni di situ yang diajarkan adalah pendidikan kaligrafi. Ya, karena basicnya memang untuk bisa lebih mudah dibaca ketika para guru atau ustadz itu mengoreksi hasil ujian kita. Karena kan notabene di MAN-PK itu kan 70% pendidikannya agama, 30%-nya adalah pendidikan umum, dan itu bahasa Arab yang ditekankan di situ. Makanya harus ada istilahnya pengembangan untuk
penulisan dasar kaligrafi supaya lebih baik gitu. Ya. Dan kaligrafi sendiri dengan adanya tadi mungkin mulai dari MTS dan sebagainya mulai diperlombakan dan sebagainya, prosesnya seperti apa kok bisa sampai prestasinya luar biasa nasional ini? Siapa sih yang nggak kenal beliau? Masya Allah ya, saya aja bisa mengundang beliau ini luar biasa, butuh waktu berapa bulan itu untuk bisa menghadirkan beliau untuk datang ke sini. Hampir sebulan gitu. Sebulan lebih ya. Antrinya, manggil dia ngantrinya itu udah segitu ya. Deretan panggilannya itu udah luar biasa. Para sahabat sekalian, tentunya ini sosok orang yang udah ganteng, tampan, pinter, vertikal sama Allahnya luar biasa. Ya. Dan tentunya prestasi itu tidak gampang ya. Mereka atau khususnya Ustadz ini, Ustadz Irfan tentunya melakukan segala sesuatunya dari nol. Nah, bagaimana? Kita tanya lagi, bagaimana prosesnya ikut mungkin perlombaan ini dan sebagainya sehingga sampai mendapatkan prestasi masuk ke nasional. Intinya satu, Ustadz, kita mau bertekad kuat, azam ya, kita berbulat tekad untuk mau belajar dengan tekun dan konsisten. Karena kunci yang paling pokok itu selain tentunya media, adanya buku pelajaran, buku diktat tentang kaligrafi, adanya guru, tetapi juga diri kita sendiri adalah kemauan keras. Innal mudawamata ala tadwin al-yaumiyah syaratan asasin fil ijadah. Artinya dengan kontinuitas kita dalam belajar, dalam latihan itu secara terus menerus, kesehariannya kita lakukan itu akan mendapatkan satu kunci keberhasilan untuk mendapatkan hasil dari pelajaran kaligrafi itu. Betul. Intinya di situ, Ustaz. Insyaallah. Nah, itu kok. Udah pinter, hadisnya hebat. Hadis ya, pola ya. Luar biasa, prestasinya nasional ya. Siapa lagi nih? Kayaknya asal-asal berbahasa nih ya. Tadi kita sambung lagi, kita tambahkan untuk proses supaya bisa ikut lomba memang kita panjang. Saya sendiri memang mengalaminya, runtutannya panjang sekali, Ustaz. Karena memang semenjak di bangku aliyah Iman BK Surakarta itu kan saya kemudian melanjutkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001 yang saya masuk di kuliah itu. Nah, di situ saya ketemu dengan komunitas pecinta Al-Quran, seni Al-Quran. Ada tahfidz, tilawah, sholawat dan juga kaligrafi di situ. Nah, dari sinilah saya menemukan momentum untuk bisa lebih mengenal relasi secara lebih luas. Saya banyak belajar dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia karena memang UIN Sunan Kalijaga ini kan banyak sekali dari luar Jawa mungkin yang kuliah di situ, dan saya banyak menimba pengalaman dari mereka. Kita sama-sama latihan, kemudian sama-sama kita mencari jati diri gitu, Ustaz, dengan ikut lomba. Misalnya MTQ tingkat mahasiswa, MTQ tingkat umum yang diselenggarakan di kota, kabupaten. Nah, begitu lolos di kabupaten, kita bisa tampil di event tingkat provinsi. Kemudian sampai alhamdulillah saya 2 kali mengikuti MTQ tingkat nasional cabang kaligrafi di mewakili 2 provinsi. Satu provinsi daerah istimewa Yogyakarta tahun 2003. Itu waktu itu MTQ-nya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian tahun 2006 saya mewakili lagi tapi dari provinsi Jawa Tengah. Itu tuan rumah atau tempatnya MTQ itu ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, artinya itu menjadi suatu pengalaman, Ustaz. Bagaimana kita melihat orang lain selain kita itu sejauh mana dalam menekuni kaligrafi ini, bagaimana kemampuan kita, bagaimana kita harus terus menjadi lebih baik, karena kita juga pasti ada kekurangan-kekurangan. Pasti ya, gitu. Ustaz. Luar biasa ya para sahabat sekalian, ini sahabat Klinik Hati harus bisa mencontoh beliau. Dari 2003 mewakili DIY, 2006 mewakili Jawa Tengah, ya luar biasa, dan sampai sekarang prosesnya masih tetap
mempertahankan istiqomahnya sampai luar biasa. Prestasinya sudah bagus dan dia selalu menimbulkan rasa cintanya terhadap kaligrafi sehingga dia bisa mencurahkan segala sesuatunya, baik mungkin di masjid, rumahnya Allah, musola, rumahnya Allah, mungkin di rumah sendiri yaitu Baiti Janati dan sebagainya. Ini luar biasa. Perlu kita ketahui, ketika kita memang rasa cinta kita terhadap Allah bisa kita curahkan secara langsung seperti beliau, ya nun sewu, seandainya beliau ini sudah tidak ada, tulisannya itu masih dibaca sama orang, tetap pahala jariahnya mengalir terus. Ini luar biasa, ini yang harus kita contoh ya. Para sahabat sekalian, kejarlah segala sesuatunya yang untuk tentunya arah dunia, yaitu kejar prestasi finansial dan sebagainya, kejar juga ke arah akhiratnya. Itu yang kita kejar untuk mendapatkan pahala jariahnya. Ini prestasinya luar biasa, sudah banyak kota-kota yang didatangin dan tentunya di sana sudah memberikan goresan-goresan luar biasa. Ini kalau boleh tahu nih, kota-kota mana aja nih yang sudah pernah ibaratnya udah pernah di goresan tangan itu ada di mana-mana. Iya, artinya tadi selain saya ikut MTQ nasional, ya saya juga alhamdulillah pernah memenangkan perlombaan kaligrafi di tingkat ASEAN Brunei Darussalam. Harapan ya, tapi harapan bukan juara satu, tapi harapan satu. Nah, itu perlombaan kaligrafi ASEAN udah bisa mewakili Indonesia. Kemudian tahun 2003 ini lingkupnya mahasiswa tapi nasional, itu alhamdulillah saya juara satu tingkat MTQ nasional di Bandung. Lokasinya di Bandung, di Universitas Padjadjaran Bandung. Tahun 2003 alhamdulillah saya juara satu, mewakili UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah itu kemudian ya memang kita harus sering berkarya, tidak mengenal waktu, dan kota-kota yang pernah kita buat itu diantaranya ya pernah sampai ke Ambon, Maluku, Ustaz, itu tahun 2012. Kemudian tahun 2013 pernah ke Sulawesi Tengah, di Kabupaten Morowali. Itu atas permintaan Bupati Morowali saat itu. Itu diminta untuk membuat kaligrafi di Masjid Agung Kota Bungku, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Itu yang terjauh. Kalaupun yang di Jawa ya alhamdulillah Jakarta, Tegal, Brebes, Jogja, Semarang, Solo, sampai ke Bondowoso di Jawa Timur, alhamdulillah pernah kita ya torehkan karya-karya saya, dan juga ya saya dibantu anggota, ya tim anggota Hilyatul Kalam Kaligrafi namanya. Saya itu kan punya wadah apa istilahnya biro jasa. Ketika orang itu bertanya siapa Anda, itu kan saya menjawab Hilyatul Kalam Kaligrafi, intinya biro jasa, nama saya seperti itu. Dan di situ kan kadang-kadang kan saya membawa 1, 2 orang, 3 orang untuk membantu membuat kaligrafi. Baik itu di karya di kubah masjid, dom, di cincin kubahnya, di mihrabnya, di lisplang, di dinding dan lain sebagainya. Dan juga Ustadz, tidak hanya masjid saja, masjid yang sifatnya dekoratif yang langsung di dinding mural itu enggak. Kita juga membuat kaligrafi yang sifatnya untuk kebutuhan individu, misalnya untuk di ruang tamu atau apa gitu, di ruang hotel, ya ruang kamar hotel yang mungkin kesannya pengen islami ya, atau mungkin di musola keluarga, atau mungkin di kantor-kantor, ya itu modelnya adalah kaligrafi lukis kanvas, Ustaz. Lukis kanvas yang itu di bingkai. Kebetulan juga saya di rumah ketika tidak ada pekerjaan ke luar kota, itu saya melukis di rumah dengan media kanvas, dengan sifat karya itu adalah kaligrafi ekspresif. Ya, jadi kaligrafi yang seperti kontemporer, kaligrafi lukis gitu. Yang backgroundnya lukis, yang kita ramu sedemikian rupa warna-warnanya. Kaligrafi itu kita satukan dengan objek yang ada di dalam kanvas itu sehingga menjadi satu kesatuan karya gitu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada,
nih khususnya nih sahabat klinik hati yang ada di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Bali, Sulawesi, ya yang tadi sudah disebutin, Kota Morowali itu ada cabangnya kita juga, cabang klinik hati di sana. No, karyanya beliau sudah ada di sana. Dan para sahabat tentunya yang di Asia, ya Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, Brunei Darussalam yang tadi disampaikan, kita juga ada cabangnya di sana. Ya bisa secara langsung, mungkin bisa komunikasi nantinya ya sahabat. Terus tentunya yang di luar benua ya di Namibia, Afrika, Oman, Amerika, terus Jepang, Korea dan sebagainya. Nah itu cabang-cabangnya silakan nanti bisa langsung komunikasi dengan beliau atau bisa langsung untuk ngobrol dan sebagainya bisa diarahkan ke beliau langsung nih. Jadi nggak perlu ada calo-calo lagi. Langsung aja ke beliau ya. Siap, nah ini para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ini sebenarnya kalau kita bincang-bincang tentang kecintaan kita terhadap Allah, kecintaan kita terhadap mungkin lantunan-lantunan sholawat, lantunan apapun juga ya, ayat-ayat Allah, zikir dan sebagainya, itu ketika kita memang tercurahkan dari hati, dari kolbu dan sebagainya, baik mungkin yang sir atau mungkin dijaharkan, itu insya Allah lebih mengena. Tapi di sini ada kecintaan yang berbeda, luar biasa. Ketika tertulis itu insya Allah itu banyak sekali manfaatnya dan tentunya yang ditunggu-tunggu ya, yaitu pahala jariahnya. Amin. Ribuan jutaan orang yang bisa melihat karyanya beliau. Mungkin zikir dan sebagainya atau sholawat dan sebagainya bisa orang melihat beberapa orang, tapi ketika kaligrafi dituliskan di masjid, musola, rumah, hotel dan sebagainya, maka banyak sekali manfaatnya. Tentunya tidak ada mudaratnya. Dan para sahabat, ini kita perlu ketahui ya, beliau akan memberikan kritik, saran atau himbauan kepada anak-anak muda, khususnya sahabat sekalian klinik hati yang kepingin berkecimpung nih di bidang kaligrafi. Apakah itu menjanjikan? Apakah itu bisa menghidupi keluarga? Apakah itu bisa bahasanya bisa membuat orang jalan-jalan sambil berpenghasilan? Silakan tanya. Dan ini salah satu mungkin saran atau apa, nanti bisa secara langsung lewat WA dan sebagainya. Para sahabat, monggo kita dengarkan beliau. Monggo silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi intinya untuk para sahabat semuanya dimanapun berada, bahwa kunci kita dalam menggeluti sesuatu adalah niat. Satu niat. Niatnya mau apa? Karena itu untuk menjadikan kita itu sebagai syiar, ya insya Allah itu akan mendatangkan satu nilai syiar, ataupun juga kalau memang itu untuk menjadi mata pencaharian ataupun ladang penghasilan, insya Allah itu juga akan mudah-mudahan akan mendatangkan satu keberkahan. Intinya satu kunci kita itu mau untuk keras dalam membulatkan tekad, ini satu ya, selainnya tadi, kemudian tekadnya yang bulat. Tekad itu tidak hanya sekedar teori ya, tetapi praktek itu praktek dalam arti ya kita ada tindakan yang nyata gitu loh. Maunya seperti apa? Kaligrafi kan berarti kan harus secara kontinu menggores di media yang kita kehendaki, dan juga sering melihat karya master Ustadz yang ada di buku ataupun di foto-foto di medsos, yang itu adalah panduan-panduan yang secara gratis bisa kita lihat, dan itu menjadi satu nilai tersendiri untuk mempertajam analisa kita di dalam mengolah huruf-huruf kaligrafi. Karena di situ kaligrafi itu kan tidak hanya sekedar asal menggores, tetapi di situ ada semacam panduan rumusnya. Ada khot sulus, khot naskhi, khot diwani jali, khot farisi, khot kufi dan lain sebagainya. Di situ ada panduannya, sehingga ketika kita semakin sering melihat
Ibaratnya kalau karya master dalam bentuk buku itu adalah seperti peta. Peta yang harus sering kita lihat, alamatnya seperti apa, detailnya di mana. Sementara guru itu adalah pemandu peta. Yang akan memberikan tunjuk, peta itu seperti ini, daerahnya seperti ini. Itu guru. Tapi kalau semakin kita melihat peta itu, insya Allah kita akan semakin paham. Seperti itu ternyata. Detailnya, hurufnya, tikungannya, tipisnya, tebalnya, bagaimana kemiringannya, bagaimana ada istilahnya busolah ya atau kompas di dalam menentukan rumus kemiringan sebuah kaligrafi. Untuk alifnya, lamnya itu bagaimana kemiringannya itu ada ketentuannya. Nah di situ harus kita telateni, Ustaz. Kita telateni yang nantinya itu akan suatu ketika akan bertemu dengan rasa bosan, itu pasti. Bagaimana mengatasi rasa kejenuhan atau kebosanan di dalam diri kita itu sehingga kita tetap bisa konsisten. Ini yang penting. Sering kali saya mendapat keluhan dari teman-teman atau para penggiat kaligrafi yang ingin memperdalam kaligrafi itu, kendalanya adalah bosan. Belum sampai pada satu titik kepuasan kita dalam menguasai satu bidang jenis font misalnya, tapi sudah pindah ke yang lain, ke hal yang lain, ke pekerjaan yang lain yang itu sama sekali tidak bersentuhan dengan kaligrafi ini. Ya saya pikir akan sulit untuk mencapai satu klimaknya atau titik kulminasi dari pencapaian kita gitu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin nanti suatu saat teman-teman, sahabat klinik hati yang ada dimanapun Anda berada, ketika memang kepingin bertanya apa kaligrafi ada berapa macam, caranya seperti apa, silakan langsung boleh tanyakan dan boleh secara langsung mungkin pingin gambar yang seperti apa, harganya berapa dan sebagainya, langsung saja dengan beliau. Karena keterbatasan waktu ya, saya akan memberitahu nomor beliau ketika memang Anda sekalian berpenasaran tentunya. Dia akan menyampaikan nomornya dan alamatnya. Ya, alamat saya di Desa Karangjati, RT 06, RW 02, Kecamatan Tarok, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nomor HP saya atau nomor WA 0815 78 77 03 02. Itu nomor WA saya. Ya, di situ nanti akan tertulis ya, di YouTube-nya ya, tentunya di YouTube-nya Al-Fakir Imam Teguh, dan mungkin tentunya nanti akan di-share seperti biasa di negara dan sebagainya, atau dalam kota, luar kota, beberapa benua dan sebagainya, nanti akan share semuanya. Dan para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, yang saya kutip dari beliau ya, nomor pertama yaitu niatnya luar biasa, beliau tekadnya luar biasa. Terus yang tadi disampaikan, yang terpenting adalah kita tidak lupa untuk selalu mencoba, mencari, menggali keilmuan ya. Terus tentunya dengan akan adanya rupiah atau pundi-pundi masuk ya, yang saya garis bawahin di situ hobi beliau. Hobinya adalah mensukai seni, mencintai ayat-ayat Allah ya, itu hobinya beliau, luar biasa hobinya. Habit kebiasaannya beliau adalah mempelajari dan lebih cenderung semakin ingin tahunya besar, semakin ingin tahunya gede, jadi semakin belajar dan belajar. Terus yang berikutnya adalah hobi, habit, ladang uang. Nah, ladang uang beliau alhamdulillah sudah punya satu istri, 2 anak, dua istri, 1 anak? 1 istri, 2 anak, dan alhamdulillah atas berkatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah beberapa kota, sudah beberapa negara yang beliau kunjungi dan sebagainya, dan itu menghasilkan. Jadi ketika kalian, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, di saat masa mudamu
kau gunakan untuk apapun itu skillnya, apapun kecintaannya, apapun itu hobinya, ditelateni. Tekad, niat, dan lakukan. Ketika seperti itu, hasil pasti akan mengikuti. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.